Selamat datang kembali di penjelajahan gagasan kita. Kali ini kita mau menyelami pemikiran dari buku The Millionaire Fast Lane. Iya, buku yang cukup provokatif ya. Betul. Fokus utama kita kali ini adalah ide bahwa kekayaan itu bukan sekedar jalan yang harus diikuti, tapi lebih kayak sebuah perjalanan, sebuah road trip gitu. Road trip ya. Iya, yang butuh peta, terus kendaraan yang prima, sama strategi navigasi yang pas. Nah, kita juga akan banyak mengupas kritik buku ini terhadap pendekatan yang tradisional itu kayak secara perlahan. Benar sekali. Penulisnya ini kan dia memulai dengan klaim yang, wah, cukup berani ya. Pensiun sebagai milioner di usia muda. Muda ya? Bukan pas tua. Iya, bukan pas tua. Ini kan kontras banget sama narasi umum soal ya kekayaan yang baru bisa dinikmati pas udah senja, atau yang dia sebut kekayaan di kursi roda, dan kendaraan itu. Tapi bukannya tujuan akhirnya, yaitu jadi kaya, itu yaitu motivasi utamanya kan? Kenapa buku ini kok menekankan banget pentingnya perjalanan itu sendiri, bahkan mungkin lebih dari tujuannya? Nah, ini poin kuncinya. Karena kalau fokusnya cuma ke tujuan, kita jadi abai sama komponen-komponen krusial yang justru nentuin kita sampai atau enggak ke sana. Oh gitu. Iya, ibarat road trip tadi. Nggak cukup kan cuma tahu tujuannya, misalnya mau ke Bali gitu. Anda tetap butuh peta, strategi rutenya, terus mesin mobilnya ya diri Anda sendiri ini harus terawat baik, plus bahan bakar, ya pengetahuan, modal, energi. Benar juga ya, kalau mobilnya mogok di tengah jalan ya percuma tahu tujuannya. Persis. Nah, mengabaikan ini semua bisa bikin perjalanan macet atau malah salah arah sama sekali. Makanya, buku ini kritik keras jalur slow lane atau kaya secara perlahan. Kenapa dikritik keras? Karena secara fundamental, jalur itu menukar waktu aset kita yang paling berharga dengan uang dan menunda kebebasan finansial sampai, ya, puluhan tahun ke depan, seringkali mengorbankan vitalitas masa muda kita. Menarik sekali. Penulisnya kan juga cerita ya soal dia lihat Lamborghini itu. Itu jadi semacam pemicu dia buat cari jalan lain. Bukan jalur umum slow lane yang diikuti teman-temannya waktu itu. Betul. Momen itu kayak, gimana ya, menyadarkan dia kalau ada perjalanan finansial lain yang mungkin, yang berbeda. Perjalanan yang lebih cepat mungkin ya. Bisa dibilang begitu, dan pemahaman gimana kekayaan seperti itu sebenarnya dibangun, bukan cuma untung-untungan, itu membawa kita ke ide kunci lain di buku ini. Perbedaan antara proses versus peristiwa. Proses versus peristiwa. Gimana tuh maksudnya? Jadi, menurut penulisnya, kekayaan sejati itu lahir dari proses yang panjang. Kerja keras bertahun-tahun, membangun sistem, belajar dari kegagalan. Itu prosesnya. Bukan sekedar peristiwa tunggal yang spektakuler terus jadi berita utama. Contohnya? Contohnya kayak penjualan perusahaan gitu ya. Itu kan kelihatannya peristiwa hebat, tapi di baliknya ada proses panjang. Dia kasih contoh Glacio Vitamin Water. Oh iya, yang air vitamin itu ya? Iya, peristiwa penjualannya kan nilainya fantastis, 4,1 miliar dolar. Tapi itu didahului 11 tahun proses jatuh bangun, perjuangan yang jarang banget orang tahu. Nah, itulah inti dari perjalanan kekayaan itu. Oke, paham. Jadi ini bukan soal nemu jalan pintas, tapi lebih ke membangun perjalanannya ya. Terus buku ini memetakan 3 peta jalan finansial kan? Betul, 3 peta jalan yang beda banget. Pertama, sidewalk atau trotoar. Ini yang gimana ya? Hidup tanpa rencana, fokus ke kepuasan instan, sering kejebak utang demi gaya hidup gitu ya. Perjalanan finansialnya reaktif, tanpa arah. Ya, bisa dibilang gitu. Cenderung boros. Kedua, slow lane atau jalur lambat. Ini jalur yang umum diikuti banyak orang ya. Kerja keras, tukar waktu sama uang, nabung, investasi di pasar modal. Harapannya sih kaya, tapi di masa tua, setelah mungkin 40-50 tahun perjalanan. Lama ya? Iya. Itu jalur konvensional. Nah, ketiga, fast lane atau jalur cepat. Ini fokus utama bukunya kan? Betul, fokusnya di sini. Ini tentang membangun sistem bisnis yang bisa dikendalikan, tujuannya buat akselerasi kekayaan. Perjalanannya mungkin lebih intens, tapi potensinya lebih cepat. Penulisnya juga sebut kriteria bisnis fast lane ini harus memenuhi CNS. Iya, chance. Itu akronim dari kendali, kontrol, entry, kemudahan masuk, need, kebutuhan pasar,
Time, waktu, dan scale, skalabilitas. Iya. Itu jadi semacam checklist gitulah. Oke, nah terus soal kendaraan dalam metafora road trip ini, Itu apa? kendaraannya ya Anda sendiri, diri kita masing-masing ini. Oh, diri kita. Iya, kita ini mesin yang kompleks yang butuh perawatan dan upgrade terus-menerus. Misalnya ngasah keterampilan yang relevan, membangun pola pikir produsen bukan cuma konsumen, jaga kesehatan fisik dan mental. Wah, berarti nggak cukup cuma punya ide bisnis ya? Nggak cukup. Mengabaikan kendaraan ini, diri kita sendiri, menurut gagasannya, sama aja kayak menyabotase potensi perjalanan fast lane kita, sehebat apapun petanya atau idenya. Ini bukan cuma soal punya bisnis, tapi jadi sosok yang mampu menjalankan bisnis itu. Tapi ya, konsep fast lane ini kedengerannya sulit banget ya, dan resikonya tinggi. Dibandingkan slow lane yang kayaknya lebih pasti, lebih aman gitu kan. Terus, gimana soal peran keberuntungan di sini? Nah, ini menarik juga. Buku ini justru menempatkan keberuntungan secara beda. Bukan sebagai faktor utama yang ditunggu-tunggu kayak dapat lotre gitu. Terus gimana? Keberuntungan itu lebih dilihat sebagai hasil sampingan dari proses. Dari tindakan nyata kita, dari berani mencoba, dari kita berada di jalur atau being out there. Maksudnya gimana tuh berada di jalur? Ya, semakin banyak kita bertindak dalam perjalanan kita, mencoba hal baru, membangun sesuatu, semakin besar permukaan kita untuk bisa disentuh oleh peluang atau yang orang sebut keberuntungan. Oh, jadi kayak memperbesar kemungkinan gitu ya? Persis. Ini beda banget sama mentalitas sidewalker yang pasif nunggu nasib atau slow laner yang cuma taruh pada waktu aja. Risiko memang ada di fast lane, nggak bisa dipungkiri. Tapi menurut penulisnya, risiko terbesar itu justru mengorbankan hidup kita di jalur lambat yang membosankan. Ah, oke. Jadi lebih ke menciptakan peluang lewat tindakan ya, bukan nunggu durian runtuh. Ini membawa kita ke pertanyaan kunci nih, buat Anda, pendengar kami. Silakan. Bagaimana kalau Anda benar-benar mulai melihat pencapaian kekayaan itu sebagai sebuah road trip yang Anda kemudikan secara aktif, bukan cuma sekedar ngikutin jalan pasif yang udah ada? Kira-kira apa yang bakal berubah dalam cara Anda merencanakan dan bertindak? Ya, mulai sekarang. Pertanyaan bagus. Karena perspektif ini nuntut perhatian penuh ke semua elemen perjalanan tadi. Peta, kendaraan, bahan bakar, navigasi. Bukan cuma terobsesi sama pelang nama tujuan di kejauhan sana. Ini soal mengelola prosesnya secara aktif. Jadi, kalau kita simpulkan nih dari penjelajahan kita, buku The Millionaire Fastlane ini intinya mengajukan gagasan kalau membangun kekayaan itu adalah sebuah perjalanan aktif, sebuah road trip. Betul. Road trip yang butuh perangkat spesifik. Iya, perangkatnya itu peta jalan yang tepat, yaitu Fastlane dengan prinsip sense tadi, terus kendaraan, yaitu diri kita sendiri yang harus prima dan terus di-upgrade, dan yang penting juga fokus pada penciptaan nilai. Ini pendekatan yang, ya beda banget lah sama strategi pasif jangka panjang slow lane. Dan memahami perbedaan mendasar antara ketiga peta jalan itu, sidewalk, slow lane, fast lane, itu jadi krusial banget. Menurut pandangan buku ini ya, ini membantu Anda secara sadar memilih arah dan kecepatan perjalanan yang paling sesuai sama tujuan hidup Anda secara keseluruhan, bukan cuma tujuan finansial doang. Oke. Sebagai penutup, ada satu pemikiran nih untuk Anda renungkan lagi. Jika kekayaan itu memang sebuah road trip yang Anda sendiri kemudikan, kira-kira servis atau penyetelan mendasar pertama apa ya yang perlu Anda lakukan pada kendaraan Anda, yaitu diri Anda sendiri, sebelum benar-benar tancap gas memulai perjalanan ini? Pertanyaan reflektif yang bagus itu. Nah, silahkan direnungkan. Terima kasih sudah menyimak penjelajahan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.